besar. Ya, terima kasih yang sudah pada bergabung. Barangkali teman-teman yang tadi barusan live, apa namanya, ini saya buka kembali ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi tentang yang stroke, kaki lemas, kebas, kesemutan, sakit pinggang, ini kebetulan anak saya pulang. Mau saya jadikan model. Nanti cara pijatnya sama aja ya. Nanti akan saya praktekkan ke anak saya. Caranya sama aja. Intinya untuk yang sakit apapun lah. Sakit apapun coba dipraktekkan nanti pelan-pelan. Bisa difahami ya. Sambil menunggu teman-teman tadi yang saya bilang saya akan 5 menit live lagi. Tunggu sebentar biar muncul. Bisa untuk tap-tap layarnya biar teman-teman yang banyak yang pengen belajar pijet, yang lagi sakit, biar bisa langsung praktek. Intinya kita berbagi, sharing-sharing ilmu ini, pemahaman ini untuk semuanya. Kasihan tetap layar, terima kasih. Tujuannya teman-teman yang lain biar terbantukan, biar melihat siaran ini. Tujuan kita mengedukasi, bahasanya bahasa keren, bahasa gampangannya menularkan sedikit ilmu ini untuk sakit apapun ya. Kembali lagi untuk sakit apapun, karena pijatan atau terapi pijat urut ini yang sudah barang tentu masuk dalam tujuan mengurai. Karena pada dasarnya kita sakit ini gara-garanya sepele, otot pada kaku, menekan urat saraf, mengganggu peredaran darah. Sehingga ketika kita capek, yang terjadi banyak sekali yang dirasakan. Itu ya untuk pemahamannya. Jadi sakit apapun kita ini berawal dari aktivitas kita sehari-hari yang maksudnya yang bersumber dari rasa lelah, capek, tetapi karena dituntut kebutuhan, karena dituntut pekerjaan sehingga terkadang memaksakan diri. Apa yang terjadi? Otot pada kaku, sirkulasi darahnya tidak lancar, bahkan urat saraf pun terganggu. Bisa terjepit di tulang pinggul, bisa terjepit di pergelangan kaki, bisa terjepit di otot-otot yang kaku, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Setiap orang berbeda-beda, tetapi itunya sama ya, artinya sakit apapun semua manusia karena bentuknya sama, cara kerjanya otot pembuluh darah saraf sama, cuman rasanya saja yang berbeda-beda. Nanti caranya sama, tapi tujuannya untuk semua keluhan yang kita rasakan saat ini. Sambil menunggu teman yang lain, bisa untuk bantu tap-tap layar itu saya sebenarnya nggak mengharapkan, cuman khawatir kan banyak sekali, ada yang WA, "Pak, nanti kapan live lagi, kapan live lagi?" Ya saya bilang, "Saya bisa live kalau ada waktu senggang." Ya syukur-syukur apa namanya, bisa setiap saat, cuman kan saya tahu sendiri, saya juga kan emang basicnya tadinya pijat keliling, terkadang kan tetangga sekitar yang jarak-jarak tempuhnya ini bisa tercerahkan. Terima kasih yang sudah pada bergabung. Sebentar lagi persiapkan minyak Hembody sebagai alatnya supaya nanti pas dipijat tidak merasakan perih atau panas. Nah, ini anak saya kebetulan lagi meriang, panas dingin, tetapi pijatannya sama, nanti reaksinya beda-beda. Ini untuk semua keluhan nanti bisa dipraktekkan ya. Udah tiduran kepalanya di sana. Nih anak saya. Pokoknya tujuan saya mijet ini untuk semua penyakit silahkan dipraktekkan. Apapun penyakitnya yang dirasa. Kepalanya di sana.
Udah tiduran gitu. Nih, ya. Untuk sakit, ini sakit apapun yang perlu difahami ya. Maju lagi sono dikit. Lagi, dikit. Oke. Ini sebagai model anak saya kebetulan meriang. Tadi pulang sekolah kali, main melulu, malam begadang. Emang anak sekarang itu susah dibilangin. Udah gitu pemalas, makanya pengennya nyantai-nyantai tetapi tanpa disadari ototnya lelah. Anak-anak zaman sekarang itu ototnya mudah sakit. Artinya mudah sakit apa? Suruh kerja kasar sedikit, ngangkat beban sedikit sudah lelah. Karena apa? Terlalu dimanja. Salah memang kita pendidikan. Mendingan orang tua zaman dahulu dari kecil suruh ke sawah, suruh apa. Tetapi ketika masa tua otot kita sudah terbiasa. Itu ya maksud saya ya. Anak sekarang itu cemen-cemen. Ya, yang salah kita sendiri, kurang bisa mendidik. Selalu kita manjakan. Jalan kaki sudah jarang karena ada motor. Suruh ke warung ke depan aja harus pakai motor. Tapi tanpa disadari ototnya kekuatannya nggak ada ketika suruh PKL aja seminggu meriang katanya capek kerja di pabrik loh tuh kan karena bukan capeknya itu terlalu kita manjakan. Oke, lanjut. Ini untuk ngobati sakit apapun praktekan ya, sakit apapun karena pada dasarnya ini untuk melancarkan peredaran darah. Nah, oke, sakit apapun, kembali lagi sakit apapun, semuanya bersumber dari otot paha terlebih dahulu. Nih anak saya nih, ini kelihatan nggak ya? Nih, ini sebagai contoh ya, biar di rumah langsung praktek. Ini untuk mengurai sumbatan, karena di sini saraf terbesar manusia yang disebut saraf siatik. Kalau otot pahanya kaku, sudah otomatis sarafnya terganggu, peredaran darahnya terganggu. Itulah yang menyebabkan meriang, terus pada pegel, kesemutan, kebas, semuanya berawal dari nih. Nih. Ini kan meriang panas dingin. Karena apa? Sininya kaku. Ketika otot ini kaku, otot paha ini kaku, udah otomatis perutnya ketarik, makanya perutnya melorot, gitu ya. Oke, ini yang stroke pun seperti ini caranya ya, yang stroke-stroke, yang kakinya pada kebas kesemutan, begini caranya, sama saja. Satu cara, satu pijatan, satu metode, tapi berguna untuk semuanya. Karena ini fungsinya untuk membuka gangguan saraf yang terjepit di tulang maupun di otot dan melancarkan sirkulasi darah. Itu tujuannya ya. Jadi ini saya sakit pinggang, sakit punggung, apapun itu praktek terlebih dahulu. Oke, langsung. Nih. Saya pegang sebentar udah ketahuan nih, raba nih sakit. Nih, ini kaku, ciri ininya kaku gitu loh. Nih, dari sini dorong ke bawah sini. Tuh. Ini jalur energi, jalur meridian semua manusia sama bentuknya, ya. Cuman sakitnya yang dirasa berbeda-beda. Udah diem. Jangan lihat itu. Oke, praktek ya. Nih. Nih, semua dipraktekin, dorong pelan. Nih. Tujuan didorong pelan itu mencari sumbatan. Pasti kalau yang stroke, yang kebas kesemutan, sakit pinggang, sakit punggung di sini gumpal semua. Kalau udah ketemu yang gumpal, pelan-pelan kita dorong begini. Sampai ujung sini ya, sampai ujung sini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nih, sampai ujung sini nih, gini. Ini tujuannya apa? Biar saraf siatika, saraf terbesar tubuh manusia itu biar nantinya yang terjepit kendor fungsinya itu. Terus pembuluh darah yang mampet biar bisa pembuluh darah itu kalau terjepit otot atau tulang dia mengkeret, mengkeret itu jadi ibarat air itu enggak lancar lah gitu bahasanya. Makanya itulah yang menimbulkan pegel, linu, kebas, kesemutan. Gitu ya. Nih, pelan didorong. Nih. Nih ya. Nih. Bisa kelihatan kan semua manusia bentuknya sama.
tetapi rasanya beda-beda, tergantung yang dikeluhkan teman-teman semua di sana apa aja, silahkan dipraktekkan. Oke, ini didorong ke sini. Nah, kalau di ujung sini harus dikesiniin ini. Ini gangguan pencernaan sampai batas ini nih. Ini ke sini itu gangguan pencernaan. Maksudnya terserah yang sakit begah, kembung, mual muntah, beser, apapun itu di sini nih gumpal nih. Kenceng cirinya diginiin kenceng. Lah ngurutnya kemana? Ke sini dulu nih. Nih. Oh saya nggak kuat, giniin. Saya nggak kuat tangannya Pak D, pakai centong kayu, giniin. Tuh. Enak kan caranya gampang tuh. Nih. Gini. Diam kalau diurut itu. Ngomong meriang-meriang dan diurut aja cengar-cengir. Nih. Akibat kita manjain kemana-mana nggak mau jalan, naik motor melulu begini, suruh benar begadang aja akhirnya kan meriang. Anak-anak sekarang tuh kualitas ototnya sungguh apa ya? Ya akibat salah orang tua sendiri sama, saya juga salah mau manjakan. Alasannya apa? Modern Pak, masa suruh jalan kaki gitu kan. Ampun, anak sekarang mau pintar jawab. Nggak kayak zaman kita dulu ya, takut sama orang tua. Nih, tuh ini keras nih. Nah, ini ciri organ pencernaannya bermasalah. Yang begah, yang kembung, yang beser, semuanya di sini ngumpul nih. Kita harus rilis. Rilis itu kan biar kelihatan lah. Yang dari ujung sini diginiin ya. Nih, dari ujung sini dia muter begini nih. Jalurnya muter ke arah selangkangan ya, muter begini. Makanya yang gangguan pencernaan pasti di sini merengkel-merengkel. Diraba begini. Nah, kayak gini. Terus yang sini harus kendorin. Tuh dikendorin ya. Nih. Sakit. Ini kalau kenceng timbulnya kalau anak-anak panas dingin demam namanya ya. Ini pijat untuk bayi juga sama seperti ini. Oke. Setelah itu otot ininya kita dorong ke atas. Nih. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, pindah posisi lah. Kepalanya di sana. Biar kelihatan. Ini kasihan ini yang tadi bertanya untuk stroke, untuk kaki kebas, kesemutan, sakit pinggang, semuanya ini dirangkum praktek terlebih dahulu. Nanti efeknya oke. Kita begini. Oke. Biar kelihatan semua kan, kelihatan tuh titiknya atau areanya yang mau dipijat. Oke. Nih. Nih. Ini ada otot bawah, otot atas. Nah, di sini tuh ada jalur nih. Nah, yang sering saya sebut jalur meridian. Nah, ini nggak boleh merengkel ya, nggak boleh merengkel, nggak boleh ada otot yang kaku. Nah, ini ketika didorong ke atas pelan begini, otomatis perut seperti dipijat. Yang turun beruk, turun peranakan, nanti bisa diginiin tuh, set ya. Berhubung anak saya ini meriang, panas dingin, ini udah otomatis gangguan pencernaan. Demam, panas dingin, batuk, pilek, sama saja caranya. Simpel tuh. Di sini kaku, makanya ini akan kendor, yang kaku tadi harus nih didorong. Kelihatan kan ya? Nah, sampai ujung selangkangan. Nih. Setiap ketemu yang merengkel, setiap orang merengkelnya ada yang kecil, ada yang besar, berbeda-beda. Semakin yang merengkel itu gede, berarti banyak yang dirasa, artinya sakitnya semakin banyak. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nih. Nah, tuh. Saya yang terap, yang sendawa tuh. Sakit karena apa? Perutnya melorot, timbulnya ke badan, meriang, panas dingin. Itulah yang disebut gangguan pencernaan. Ketika gangguan pencernaan kita terjadi apa? Meriang, panas dingin, makan hambar, mulut pahit. Apalagi judulnya males makan. Karena apa? Posisi lambungnya bergeser. Itulah kenapa trik cara ini, cara cepat saya nyembuhin yang anak-anak yang
hiperaktif, yang batuk nggak hilang-hilang, yang demam melulu. Ciri anak batuk melulu, anak hiperaktif tuh balita ya, 5 tahunan sampai 10 tahun, bahkan bayi 2 tahun, bayi pun sebenarnya sederhana ini doang yang dipakai. Bisa dipahami ya? Nanti otot paha yang sini yang kaku, begitu kita urai begini, dimasukkan ke arah selangkangan, dengan sendirinya akan kempes. Inilah yang kumaksud, nanti organ pencernaannya akan langsung plong, yang perutnya begah, yang kembung, yang terasa penuh, susah BAB, susah kentut, dengan sendirinya langsung terasa efeknya tuh. Padahal pelan doang tuh. Diem, mau dipakai praktek kok. Tuh. Ini panas dingin meriang nih. Bu Andel nih. Ngelayap melulu, begadang melulu begini. Kemana-mana nggak pernah mau jalan, pengennya naik motor melulu. Anak manja sekarang begini nih kualitasnya. Mudah sakit karena apa? Nggak mau gerak. Nah, ciri nih. Ini sehabis ini dipijet ya, ke sini ya. Ini ke sini tadi. Oke. Di sini udah nggak enak nih. Cirinya apa? Di bawah ini. Di bawah ini nih. Ini kaku nih. Nih, ini kaku nih. Nih, diginiin sakit. Cara mijatnya ya begini, ini kan saya ngasih contoh aja ya. Kalau yang kakunya, yang merengkelnya di otot betis bagian dalam, inilah jalur pencernaan. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau nih diginiin, kan sering kan saya berpesan, coba cek supaya otot jangan numpang di tulang kering, usahain beginiin. Tujuannya apa? Karena ini jalur meridian, jalur energi tidak boleh terganggu. Kalau terganggu nanti mengganggu pencernaan. Contoh nih, ini terganggu nih. Nih sakit nih, kenceng diginiin, terganggu nih. Inilah akhirnya bagian sini sering nggak enak. Makanya timbullah yang disebut dada sesek, terus pencernaan nggak enak, begah. Tuh dari sini nih, ini contoh nih. Coba, kerjanya padahal cuma sekolah sama ngelayap, begadang aja kerjanya, tetapi penyakitan. Tuh, karena anak sekarang tuh begini nih, kemana-mana pengennya enak, ke warung aja harus pakai motor, nggak mau jalan. Imbasnya ototnya mudah kaku. Tuh ya kan, sederhana itu. Nah, oke, dorong ke sini pelan-pelan. Tujuannya untuk apa? Biar ini area tulang kering ini tidak boleh ada yang menyumbat. Ketika ini yang lagi nggak enak dada, sesek nih. Di sini letaknya, dorong ke dalam, terus turun ke bawah pelan. Ini yang dadanya sesek langsung rasa dek, rasa. Turun ke bawah, tembus ke perut, ke perut, ke perut, perut ke bawah. Semakin kita dorong ke bawah, ini yang kusebut pencernaannya kebaca. Nah, ini sakit. Ini perutnya mual. Males makan di sini nih. Ini ngunci karena nempel ke tulang nih di sini ya. Makanya caranya bagaimana nih? Pelan, dorong. Biar lepas dari ini tulang kering gitu ya. Nah, begini, set pelan tuh. Pelan begini. Oke. Oke. Kok ini sebenarnya sakit. Oke. Terus misalkan kan setiap orang itu kondisinya berbeda-beda ya. Wah, saya masih kaku. Langsung kita untuk mengurangi rasa sakit yang kita pijat orangnya, tarik sedikit. Nah, tarik sedikit, ada kasih jeda lah. Tujuannya biar renggang nih. Sambungan pergelangan kaki ini biar renggang. Tujuannya melepaskan saraf sciatica yang terjepit di bawah mata kaki, baik mata kaki dalam maupun mata kaki luar. Tujuannya itu. Nanti kalau sudah terlepaskan, nanti yang kaku-kaku tadi berangsur-angsur kendor alias lemes gitu ya. Tarik pelan, krek. Tarik pelan, krek tuh. Oke. Kalau ditarik begini linu, stop. Berarti ciri ototnya masih banyak yang kaku. Kita ulangi lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Kira-kira itu ya, untuk menjawab semua pertanyaan sakit apa ini, semua sakit apapun silahkan pakai cara ini. Karena ini tujuannya
Satu, supaya peredaran darah yang gede, yang kan pada dasarnya manusia itu otot paha, otot betis, otot terbesar manusia. Saraf tergede manusia adanya di bokong sampai telapak kaki yang disebut saraf sciatica. Ketika kita capek, kelelahan, otot paha mengeras, otot betis mengeras akan mengganggu semuanya. Sehingga ketika yang capek kaki tetapi semua badan meriang. Contoh, ini capek tetapi perutnya begah, kembung, meriang, panas dingin. Gegara otot pahanya kenceng. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Balik lagi yang sebelah sini sama ya. Yang sebelah nih sebagai contoh kan, biarin lah. Ntar enaknya belakangan. Yang luar juga sama, otot kering yang sini juga sama. Kalau ini kan yang dalam nih tadi. Yang sini yang dalam. Kalau yang dalam itu identik dengan pencernaan yang bermasalah, artinya dari ujung dada semakin kita dorong ke bawah, nanti terasanya dari dada ke perut ke bawah. Nah, jangan lupa yang ini juga dicek sini. Ini bagi yang sakit pinggang sampai ke atas, sakit pinggang, punggung, pundak, bahu. Nih, dicek juga ya. Ini tulang kering. Ini sama, dicek pelan-pelan. Ini nggak boleh ada otot yang nempel di tulang ini. Kalau ada berarti gangguannya nanti pinggang ke atas, terjemahkan sendiri. Pinggang, punggung, pundak semua pada kaku. Nih. Oke. Hah? Pijit apa? Pijit mual. Iya. Kenapa pijit ikut mual? Ini kan saya bilang, semua penyakit bersumber dari kekakuan otot paha dan otot betis. Karena tubuh manusia itu ototnya terbesar adalah otot paha dan otot betis sebagai penopang struktur tulang tubuh manusia. Jikalau otot ini mengalami kekakuan, saraf siatik terganggu kinerjanya, peredaran akan terganggu. Ini semua berhubungan dengan organ pencernaan, tetapi organ pencernaan itu otot pahanya yang bagian dalam. Sini, ini kan dibagi nih, dibagi, ini dibagi. Inilah yang sering saya sebut ini bagian pencernaan. Kalau yang bagian luar di sini, ini ke sini berhubungan dengan pinggir. Pinggir itu pinggang, punggung, sampai ke atas, sampai ke ujung tangan. Bisa difahami ya, mengapa tadi kok saya pijet di sini tuh apa mual, ikut mual, karena ini organ pencernaan di sini, bisa kita merasakan di sini nih. Ini organ pencernaan nih. Nih, di sini nih. Dari nih batasnya di sini ya. Yang perut begah, naik ke atas begah. Terus pokoknya dari sini ini dada sampai ke perut nih, di sini nih ke sini nih. Tulang kering ini nggak boleh ada yang menghambat ya kinerjanya. Oke. Seperti itu ya. Oke, kalau yang berarti udah kita selesaikan dulu lah satu persatu dah. Kita bahas yang pencernaan dulu. Ini anak saya juga biar cepet adem, ini kan anget nih badannya. Karena ini organ pencernaannya bergeser bentar ya. Intinya nih, otot betis itu dibagi dua dari bawah itu. Bagian sini untuk pencernaan, bagian sini untuk bagian pinggang, punggung ke atas, sarafnya tuh pecah-pecah. Makanya gunakan begini, tujuannya tuh nih di sini tuh dibelah. Otot ini seperti dibelah nih. Nih ada jalur yang sering gue sebut jalur meridian tuh di sini nih. Nih. Nah, makanya ketika memijit harus begini. Ini memisahkan. Oh, ini yang bagian perut, oh ini yang bagian pinggang ke punggung gitu loh. Terus ketemu tengah-tengah itu ada jalan, ada jalur, itulah yang sering gue sebut jalur energi, jalur meridian. Jalur itu ibarat sungai, nggak boleh ada sampah yang di tengah-tengahnya. Kalau diurat begini merengkel, itulah yang sering saya sebut sebagai salah satu penyebab saraf kita terganggu, saraf siatiknya, peredaran darah terganggu, sehingga apa yang terjadi? Kalau bagian sini bagian pencernaan, kalau bagian sini yang merengkel berarti pinggang ke atas. Ini untuk sakit apapun sama, karena kinerja otot, urat saraf semua manusia itu sama. Yang membedakan cuman rasa sama
Semakin banyak yang merengkel itulah yang kumaksud semakin banyak yang dirasa. Semakin yang merengkelnya itu sedikit berarti sakitnya pun sedikit. Seperti itu ya dipahami ya. Tuh, ini juga agak pegel nih yang kanan nih. Berarti punggungnya pegel nih. Nih, ini punggungnya pegel karena kaku. Oke, setelah kita pijat untuk biar langsung plong otot-ototnya. Nih, balik lagi nih. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Maksud dan tujuan supaya saraf siatik yang terjepit di bawah mata kaki ini kembali ke asal. Saraf itu seperti karet, melar, elastis. Baik urat saraf, baik pembuluh darah, baik pokoknya intinya yang ada di dalam kita itu semuanya serba elastis sebenarnya. Karena usia bertambah, nanti udah usia 40 baru mengalami masa otot hilang. Yang sering disebut dokter itu hilang kekuatannya, artinya mudah kaku. Tingkat elastisitasnya hilang 30%. Artinya mudah kaku sehingga penyakit sering datang. Pegel, linu, kebas, kesemutan, dan lain. Setiap orang berbeda-beda. Nah, ini udah enak nih, udah nggak linu nih, rasa nih udah cetuk cetuk cetuk. Nah, biasanya kalau ini saya langsung berani tarik kenceng. Tujuannya apa? Biar saraf siatik yang tersumbat di bokong lepas. Ini terjadi yang sering angkat beban berat, yang sering sakit pinggang, yang sering duduk lama ya. Duduk lama itu biasanya ngumpet. Nanti di ujung bokong sini pun linu. Nah, nanti kalau sudah diginiin masih linu berarti bokongnya juga harus dipijat. Seperti itu ya. Pelan tarik. Tuh, bunyi. Bunyi itu langsung plong. Bunyi itu bukan suara apa-apa, suara sumbatan saraf yang langsung brek. Bisa dari pinggul yang bunyi, bisa dari pergelangan kaki yang bunyi, bahkan bisa dua-duanya. Setiap orang berbeda-beda. Oke, setelah ini udah bunyi, udah kendor, udah otomatis. Tadi otot paha yang kaku, kita cek sekarang nih. Tuh, langsung kiur-kiur. Kiur-kiur itu lembek, tadi yang kaku seperti bengkak udah. Cuman di sini masih ada sedikit nih. Nah, kalau masih ada bengkak sedikit seperti ini, kita ulang kembali. Jadi jangan habis ini terus tinggal sebelahnya. Kalau saya jangan, harus diulang kembali sampai benar-benar otot paha tadi lemes. Bisa dipahami, cara kerjanya pun sama. Oke. Ini untuk semua keluhan penyakit ya, karena kembali lagi barangkali yang baru bergabung bingung, itu untuk pijet apa? Semua keluhan penyakit. Semua keluhan penyakit tanpa terkecuali. Karena pada dasarnya semua penyakit itu bersumber dari aktivitas kita sehari-hari yang mengakibatkan otot paha, otot betis kaku dan tegang, terus akan mengganggu kinerja urat saraf, mengganggu peredaran darah. Nanti kalau usianya masih 40 tahun ke bawah, cuman pegel dan linu saja. Tidak ada yang lain. Tapi ketika usia udah 40 tahun ke atas, wah, wis pegel, linu, kebas, kesemutan campur. Kenapa? Satu, barangkali jarang olahraga, jarang peregangan, yang ada tiap hari cuman bekerja. Semua memang bekerja karena kita dituntut kebutuhan. Cuman terkadang kita itu barangkali kurang paham, kurang sadar pentingnya stretching, olahraga. Nah, seperti itu ya. Oke, kembali lagi. Kalau masih pegel, gangguan ini gangguan pencernaan ya. Nih, area otot paha atas ini identik dengan gangguan pencernaan apapun. Kembali lagi yang baru bergabung, yang perut begah, yang perut begah, beser, makan sedikit males, mulut hambar, apalagi tuh. Silahkanlah terjemahkanlah gangguan pencernaan ya. Allah. Itu. Allah. Nah, nih. Ini masih pegel, nih masih linu, terasa merengkel, diginiin itu krenyul-krenyul gitu loh. Nah, ini yang aku sebut gangguan pencernaan. Diam, ini anak bangor masalahnya nih, begadang melulu nih. Saya siksa sekalian ini. Oke.
Anak-anak sekarang begini nih, mudah. Karena apa? Selalu kita manja. Emang galakan dia kalau dibilangin itu. Kitanya banyak yang komen bacain orang, banyak yang komen bacain. saya nggak bisa baca ya, mata saya udah. Oke, bacain atuh sama kamu. Apa yang komen? Liatin. Ada nggak? Oke, ini ngalangin udah diem. Oke, kalau udah otot pahanya dilemesin, jangan lupa kita masukin ya. Nih, dimasukin nih. Kelihatan kan ya? Nih. Dari ujung sini sedorong pelan sampai selangkangan. Apa ini maksud dan tujuan? Untuk perut yang tadinya turun, perut yang tadinya begah, perut yang tadinya kembung, penuh seperti dipijit. Padahal ini doang nih. Tuh, set. Nah, ini kan ciri ketika ini kaku, otot perut akan turun. Makanya kita balikin ke posisi semula, ke settingan awal, ke settingan fitrahnya kinerja tubuh manusia. Nah, seperti itu ya. Kita dorong sampai ujung selangkangan. Memang rasanya panas, perih, dan ngilu. Tetapi efeknya nanti bisa langsung kentut, bisa langsung pengen kencing, bisa langsung pengen BAB. Setiap orang ininya berbeda-beda. Oke. Ini udah mulai agak sedikit lembek, baru kita balas lagi ke arah otot betisnya. Ini untuk sakit apapun praktek, coba praktek. Karena yang dirasakan setiap orang itu berbeda-beda, tetapi caranya sama. Mengurai otot yang kaku agar peredaran darah lancar, kinerja sarafnya kembali lancar. Tuh tujuannya tuh. Seginiin aja udah. Tuh, nah, begini aja udah jempleng-jempleng tuh. Karena apa? Banyak yang merengkel. Sederhana kan bah nih, biar lemes langsung. Lemes, rileks. Tarik, tahan, lepas. Tarik, tahan, lepas. Nah, oke. Biasanya kalau untuk anak-anak atau yang cuman pegel-pegel biasa langsung kendor, biasanya ini udah kendor. Loh, itu udah enak. Cirinya kendor itu lemes, sudah tidak ada yang merengkel. Makanya kalau ada yang merengkel diulang lagi. Oke, biarpun ada yang merengkel nanti kita bales ketika suruh teng kurap. Oke, tuh. Nih kita ulang bagi yang baru bergabung, yang sakit apapun, ya. Nih kembali, terutama yang sakit pinggang nih, karena ini posisinya ada di sebelah luar. Sakit pinggang, punggung, pundak, bahkan sampai tangan, kepala sono bermasalah. Ini alah, ngapain diam tangannya? Atau kelihatan ngapain kamu masih kecil ini, udah diam. Oke, bisa dipahami ya? Oke, relax begini. Yang benar itu tidurnya benar. Buat model kok ngelawan mulu. Oke, biasa bercanda. Saya tuh anak saya begitu, bukan marah. Seneng hore, bahasa Sunda mah. Seneng dolanan bahasa Jawa, oke. Kan supaya akrab gitu. Ya, perlu diperhatikan ya. Dari sini ke sini kalau sakit pinggang banyak penyumbatan. Bukan sakit pinggang aja lah. Intinya bagian sebelah sini. Berarti apa? Pegel, pegel, pegel ini silahkan jabarkan sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Nah, nih. Dorong pelan ke atas. Dorong pelan ke atas. Oke. Ini ya. Tuh. Biar nanti saraf-sarafnya yang tegang akan kendor kembali. Oke. Kalau pinggang di sini pasti merengkolnya banyak banget di sini nih. Apalagi dicampur ke bahu, ke pundak, kemana-mana di sini kenceng. Nah, ini kan sekedar contoh lah ya, contoh. Oke. Kebetulan kan emang lagi meriang, panas dingin, makan males. Itu ciri organ pencernaannya bergeser. Oh ya, yang dari ujung sini, nih, kan kita dorong ke sini tadi, ini biar kelihatan pemirsa. Nah, dorong ke sini nanti diputer ke arah selangkangan. Itu yang untuk bagian pencernaannya bermasalah ya. Didorong begini, diputer begini.
enaknya begini. Awas tangannya. Didorong begini, diraba. Kalau gangguan pencernaannya parah, timbulnya seperti varises muter. Harus didorong ke sini ya. Kelihatan kan caranya tuh, didorong begini. Nah, diputer. Didorong ke sini, diputer. Diputer. Kalau Nah, pijat sendiri hasilnya nggak maksimal. maksimal. Oke. Ini tuh anak saya bacain komen katanya sendiri nggak maksimal ya, setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Oke, lanjut nih. Untuk pergelangan kaki yang sering pegelinu, apalagi yang dulu pernah kesleo, yang sekarang masih nyut-nyutan, terus telapak kaki dingin, bisa di sini nyumbat. Cirinya seperti varises kembali lagi. Semuanya ketika diraba gini, kretuk 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 tuh. Nah, itulah yang kusebut sumbatan. Ketika ini tersumbat, otomatis mengganggu sirkulasi darah ke bawah. Makanya kenapa telapak kaki dingin, jari jemari kaki maksudnya ya, terasa nggak enak. Jadi saya berbagi, jangan fokus ke titik yang sakit, tetapi cari sumber sumbatan yang sakit. Gitu loh. Karena otot satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, saling ada keterkaitan gitu loh. Contoh yang sakit telapak kaki yang saya benerin ininya. Ini sama dengan metode kalau saya ketemu yang keseleo kaki, habis jatuh, jarang saya pegang yang keseleonya tuh pengen reposisi doang. Tetapi semuanya yang sakit itu akibat dari ini tegang, otot paha dan betis yang jatuh keseleo itu udah saya upload di video YouTube saya ya, yang keseleo nggak bisa jalan. Bahkan habis keseleo si jari jemari kaki nyentuh lantai pun seperti kesetrum. Karena itu terjadi ininya langsung kaku otot pahanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nih, buat jari jemari kaki dingin, kebas, kesemutan, praktekkan terlebih dahulu. Di sini sumbatannya nih. Nih, diginiin nih. Coba rasain, digaruk-garuk begini pakai ini ya, biar kerasa. Tekan sedikit, gini-giniin. Rasanya men, luar biasa. Tuh anak saya aja anjir gitu tuh. Ini jari apa lah apa tadi? Ini kaki-kaki bawah itu. Nah, telapak kaki. Nah, yang dingin itu yang dingin-dingin, yang tadi bilang kebas, kesemutan, praktek cara sederhana ini. Kalau udah praktek, silahkan komen, benar tidak. Takutnya disangkanya saya bohong lagi. Karena ini cara yang saya pakai ya setiap terapi pasien. Oke, lanjut. Kembali lagi nih otot paha, kan ini udah kita pijet nih. Kita kumpulkan di tengah, kita dorong ke arah selangkangan. Semakin gede sumbatannya, semakin banyak yang merengkel. Itulah yang saya maksud sumber atau penyebab sirkulasi darah tidak jalan. Itulah yang menyebabkan saraf-saraf terganggu kinerjanya. Setiap orang yang dirasa berbeda-beda. Ini anak saya dan jingkrak-jingkrak tuh. Karena perutnya nggak enak. Rasanya panas, perih, linu pasti. Nah, ini tuh. Karena di sini banyak yang merengkel. Ini ciri. Karena ini sebelah kiri identik dengan lambung. Nanti lambungnya biasanya ini males makan. Bisa jadi ke mulut hambar, mulut pahit. Tuh bahasanya itu. Bisa difahami ya. Lanjut. Habis itu kita rilis untuk otot betisnya. Oke. Kembali lagi. Ini terpenting. Ini tulang kering nih. Ini tulang kering. Ini nggak boleh ada otot yang nempel, makanya begini dulu nih. Nggak boleh ada yang nempel ya, diginiin dulu ya nih. Nah, semakin banyak yang nempel, berarti semakin banyak yang dirasakan. Mau itu pegel, mau itu linu, mau kebas, kesemutan, setiap orang berbeda-beda. Oke. Dorong ke sini, set. Nah, kalau udah ya, dorong ke sini. Kita cek yang bagian dalamnya, khawatir. Kalau yang bagian dalam itu bagian pencernaan.
Berarti kalau ada urat yang nempel di tulang kering, berarti dari ujung dada ke bawah kita ada masalah. Artinya masalah, bisa begah, bisa begah. Pokoknya namanya perut bermasalah terserah. Nah, tuh. Anak saya di tengah-tengah ini nyumbat di sini nih, nyumbat nih. Nah, ini yang bikin males makan. Ini yang bikin perut ini begah. Ini yang bikin lambung ini posisinya ada di sini. Sehingga ketika ini kaku, keras, timbullah meriang, panas, dan dingin. Tuh. Oke, ini harus dorong dulu ke sini. Kalau kenceng begini, dorong sebentar aja. Khawatir kesakitan, nggak kuat, nggak nahan. Kita harus melakukan reposisi ini. Reposisi itu ini ya, supaya saraf siatik yang terjepit di pergelangan kaki kita lepas. Tarik, tahan. Nah, tarik, tahan. Nah, tarik, tahan. Yang sering yang saya suruh tuh. Nah, nanti kalau ini udah dilakukan 2 kali 3 kali, kita cek sudah kendor. Otot paha yang kenceng tadi kendor, otot betis yang kenceng tadi mulai kendor dengan sendirinya. Karena semuanya berawal dari sumbatan-sumbatan itu tersumbat di area pergelangan kaki. Misalkan pertanyaannya kok bisa? Sekarang prakteknya begini, ambil beban, begitu kita gendong beban ini, otot itu turun ke bawah. Dari semuanya lah, kita ketika mengangkat beban semua otot itu akan ke bawah turun. Karena apa? Ada beban, menahan. Ketika udah nahan, kita jalan-jalan, ini mesti gerak begini kan ketika berjalan. Inilah yang kusebut ketika otot turun, menahan beban, saraf siatik itu maju sedikit demi sedikit seiring berjalannya ini bergerak. Begini. Karena biarpun kejepit 1 mili, sepersekian mili, karena berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, akhirnya kejepitnya bisa setengah senti. Kalau udah setengah senti sudah otomatis paha otot mengalami kekakuan, betis mengalami kekakuan, itu sudah rumus. Makanya saya habis dipijat selalu ada tarik tahan lepas, tarik tahan lepas. Sama ini metode yang dipakai kretek-kretek. Kenapa? Coba lihat. Kretek-kretek pasti kaki ditarik. Cuman bahasanya seyogianya lebih sempurna dipijet terlebih dahulu. Karena apa? Begitu ciri ditarik linu itu menandakan masih banyak sumbatan. Artinya banyak otot yang merengkel, seyogianya dirilis terlebih dahulu. Sehingga ketika melakukan gerakan seperti ini, si pasien tidak merasakan sakit. Seperti itu ya. Yang ada plong nantinya, nggak ada rasa sakit. Nah, berhubung yang sakit sering ada, masa nggak jarem sih? Itu jarem biasanya terjadi terhadap yang sudah kadaluarsa akut, bahasanya itu 3 tahunan. Kan otomatis kalau yang merengkelnya gede-gede mau nggak mau kita paksa. Tetap sehabis dipijet enteng, tetapi nyampe rumah bisa jarem pasti. Karena apa? Kita paksa. Sumbatan yang segede-segede telur bagaimana mungkin akan bisa kita rilis, bisa lemes kembali kalau nggak kita paksa dengan cara dipijet dan urut. Kan seperti itu. Apakah ada rasa jarum? Pasti ada. Tetapi itu tidak berlaku bagi yang cuman sekedar sakitnya pegel dan linu. Kalau yang sudah akut pastilah, namanya otot segede-gede gini merengkel kita urut, apalagi yang betis varises tuh, ya pasti ada jarumnya. Makanya setiap habis pijat dan urut minum antibiotik itu paling sehari 2 hari, habis itu hilang. Itu yang saya arahin ke habis yang setiap saya habis pijat, tapi dengan catatan sakitnya sudah akut itu sudah luar biasa parahnya. Ciri parahnya semua merengkelan, yang merengkel, yang otot merengkel itu udah segede-gede kelereng ke atas. Bahkan seperti kemarin yang hari Minggu tuh, begah selama 2 tahun, sudah bosen, bahasa dia itu minum obat, kalau malam nggak bisa tidur, nafas pun lewat mulut, gitu kan.
Kan kasihan, barangkali nonton ini bisa untuk berkomentar. Saya juga lupa minta nomor HP-nya, tahu-tahu dia ke sini lewat Google Map, saya lupa minta nomor HP-nya, jadi belum tahu nih, saya pengen tahu kondisinya. Tapi habis dipijit kemarin udah senyum, langsung rokok enak, balbul-balbul, yang tadinya nggak doyan rokok, pencernaannya enak, langsung rokoknya basbus. Barangkali penonton bisa untuk berkomentar. Saya pengen tahu kondisinya karena nggak ada nomor HP-nya sih. Tahu-tahu datang aja kan bingung saya juga. Nggak ada janjian, nggak ada apa. Oke, kita lanjut. Tengkurap sekarang. Ini udah enak. Udah enak kan badannya? Udah lumayan. Padahal baru otot paha bagian atas, belum kita rilis otot paha bagian bawah. Ini juga penting. Nanti berhubungan dengan yang sakit pinggang punggung ke atas. Begitu ya. Dipantau terus biar sedikit ilmu ini bermanfaat untuk semuanya, bisa ditularkan terhadap saudara teman kita. Tentunya supaya lebih yakin harus dipraktekkan. Seperti itu. Nah, barangkali yang baru bergabung, cara mengetahui saraf siatik saya kena apa enggak, yang bahasanya itu saraf jepit, di ujung bokong sini diginiin. Kalau dianya membal seperti ban kenyal, itu ciri sumbat terjepitnya sama otot, bukan sama tulang biasanya. Nah, ini kan empuk nih. Nah, tapi ya maklum lah, masih anak-anak, kerja aja belum, baru SMK nih, kelas 3 nih. Oke, ini sebagai bahan praktek aja ya. Kebetulan memang yang dikeluhkan pegel, makan males, terus panas dingin. Oke, ini berlaku untuk semua usia, dari balita sampai, namanya berlaku semua usia ya, paham lah ya. Oke, nih bagi yang sakit pinggang di sini perlu kita cek. Cirinya nanti biasanya di sini merengkel ya. Cirinya di sini merengkel kaku, pelan didorong. Didorongnya sampai ujung. Bokong kan pasti ada garis begini. Nah, kita kumpulkan di sini nanti. Nah, kumpulkan ke sini nih. Nah, kumpulkan semuanya. Cirinya kalau sakit pinggang pasti diginiin langsung bengkak, kembung dia. Kembung, cembung. Itu ciri. Berarti sarafnya tertekan sama otot yang kaku sehingga timbulnya sakit pinggang. Bahasa dokter saraf kejepit kan seperti itu. Kalau bahasa tukang pijet salah urat. Kok urat salah ini ya, harusnya lemes jadi kaku, berarti kan salah dia. Kenapa jadi kaku? Nah, kan begitu. Harusnya kan lemes urat itu. Nah, oke. Nah, nih. Nih ketika ujung arah yang ku maksud tadi ya, nih sambungan sini. Di sini baru saya giniin aja sakit. Ini ciri perutnya melorot, makanya begah, makanya apa? Panas dingin, meriang, panas dingin, gangguan pencernaan tuh namanya. Oke. Oke, didorong sini ya, ke arah selangkangan ya. Set nih. Kita masukin. Cara masukinnya bisa kelihatan nggak? Begini nih. Nih. Set gini. Nah, gini. Bisa kelihatan ya? Nih, dorong begini, set. Nah, karena ini jalur selangkangan sini nih, ini ke selangkangan segini nih. Nah, seperti itu ya. Waduh, kena PL lagi aja tuh. Tuhan, aduh, salah lagi. Biarin lah. Muncul PL, pelanggaran aurat, mempertontonkan bokong. Ya gimana, saya kadang keceplosan padahal niat kita baik ya untuk berbagi. Tetapi sistem, namanya sistem ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, ujung. Nah, setelah ini udah mulai masuk nih. Cirinya bisa diraba lah. Udah mulai masuk, udah lemes cirinya. Oke. Bentar. Bentar. Pelanggaran lagi aja. Pelanggaran Mas Bro. Biarin lah. Oke. Ini ya, otot ininya ya. Otot betisnya. Nih. Mudah-mudahan kelihatan lah. Nih. Ini yang sering saya bilang,
Otot betis itu terbagi dua. Terbagi dua, di sini ada jalur nih. Nah, ini untuk ngobati apapun ya yang baru bergabung barangkali untuk apa yang semua penyakit keluhan silahkan praktekin. Ini jalur nih. Nah, ini harus dipahami. Set. Ini nggak boleh ada yang menyumbat. Kalau sumbatannya terjadi di sebelah luar, itu identik dengan gangguannya pinggang ke atas, pinggang, punggung, bahu ke sono, ke atas. Kalau yang dalam pencernaan itu dalaman perut, terserah yang dikeluhkan apa saja silahkan. Oke, kita pelan-pelan ke sini. Oke. Bagi ibu-ibu yang mohon maaf faktor kegemukan, banyak duduk, di sini pasti banyak varises, yang sering sakit kepala di sini nyut-nyutan, matanya berat, mata berat itu mata lelah, bisa jadi ini sumbernya. Karena ini berhubungan dengan pencernaan, dengan posisi lambung. Cirinya di sini varises ya, kelihatan kan ya? Kelihatan kan ya di sini nih? Nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan. Bentar. Oke. Cirinya di sini ya. Nih. Nih, otot betis kan dibagi dua nih. Yang bagian sini untuk pinggang, punggung sono. Kalau di sini mengalami kekakuan. Kalau yang sebelah dalam itu organ pencernaan. Biasanya yang mohon maaf yang postur badannya agak kegemukan di sini banyak yang merengkel, itulah yang disebut varises. Yang nantinya yang sering dirasa perutnya nggak enak sama sering sakit kepala, nyut-nyutan di area pelipis. Itu ya. Ini harus diurai, didorong ke sini ke atas. Di atas begini. Ini kan ngasih contoh ya. Tentunya harus agak lama biar terurai karena ini contoh. Habis itu nanti ditarik. Nah, ditarik tahan ke sini. Tarik tahan ke sini. Sampai bunyi krek 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 krek. Nah, nanti seiring berjalannya ya udah tuh ini karena ini nggak sakit jadi gini langsung empuk yang tadinya turun kan tadi ini anak saya kan panas dingin meriang karena gangguan pencernaan. Nah, ini udah langsung lemes. Tuh, kalau yang merengkel-merengkelnya banyak dilakukan berulang sampai dirasa diginiin sudah empuk, sudah berkurang rasa sakitnya ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut yang bagian sini. Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Oh, kelihatan. Oke. Balik lagi yang baru bergabung. Ini cara memahami bahwasanya pinggang mengalami yang saraf kejepit pinggang apapun itu di sini pasti banyak yang mengalami kekakuan ya. Oke, pelan. Didorong sampai ke ujung bokong. Kalau nggak kuat pakai jempol kembali lagi saya tekankan nih pakai ini. Allah. Berhubung ini apa lemes lah ya kan pakai jempol kuat. Tetapi kalau yang gede-gede usahain pakai ini. Nih, rek rek. Nah, biar cepat terurai. Biasanya di sini bengkak nih yang sering sakit pinggang. Saraf kejepit di sini juga sering bengkak. Setelah didorong sampai ujung bokong, dari sini ke sini terus dorong ke bokong begini. Nah, nanti dari sini nih bokong kan ada garis begini. Dari sini kita dorong menuju selangkangan. Bisa dipahami ya? Ini untuk yang sakit pinggang. Nih, didorong gini. Jadi lebih enak set. Nah, kan ketemu nih. Nah, set. Nah, diputer. Pasti di sini yang merengkel-merengkel akan ngumpul ke ujung selangkangan. Bahkan rasanya seperti usus di ujung selangkangan itu ngumpul. Nah, tuh, ini juga ada nih tuh. Padahal masih ah, baru SMA kelas 3 udah merengkel begini kamu tuh. Kacau nih. Ini akibat nggak mau olahraga. Kemana-mana naik motor, nggak pernah mau jalan kaki begini. Salah orang tua emang memanjakan. Tapi kalau dibilangin suruh jalan kaki, males. Tuh kan. Salah lagi aja galakan dia, kita bilangin. Tapi itulah zaman. Zaman emang seperti itu. Nah, tuh.
ujung sampai ujung selangkangan. Nah, didorong sampai ke ujung selangkangan. Oke, dimasukin ya ke ujung selangkangan tuh. Ringis-ringis dia, karena lambungnya keganggu ini. Bentar, minta dipijit kemarin kesakitan kamunya. Tuh. Oke. Oke, habis itu kita rilis bagian ini. Kita rilis bagian betisnya. Balik lagi pemahaman ya. Betis ototnya dibagi dua. Yang jalur dalam, bagian dalam, urusannya ke organ pencernaan. Yang bagian luar sini urusannya dengan pinggang, punggung, bahu, ke atas. Setiap orang berbeda-beda, tetapi itulah jalurnya. Nah, makanya bagi yang biasanya saya kalau ketemu tuh yang agak gemuk, ya mohon maaf bahasanya tuh bingung jadi ya. Over apa bahasanya itu? Obesitas. Lebih nggak difahami lagi. Pokoknya yang mohon maaf yang agak gemuk sedikit lah. Intinya udah gitu sering duduk jarang gerak. Di sini pasti gumpal. Di sini nih. Terkhusus bagi ibu-ibu. Loh, kok bisa ibu-ibu? Kenapa saya bilang itu? Karena dulu waktu melahirkan, menahan beban berat, capek, berdiri, ya kan, namanya 9 bulan mengandung. Inilah yang sering terjadi varises di sini nih. Inilah yang penting dan yang perlu kita pahami harus diurai. Kalau nggak diurai, sering perutnya nggak enak, sering pusing di area sini, bahkan sampai ke mata pun sering terasa mudah ngantuk, terus burem, gegara. Nih, ini menghambat organ pencernaan. Organ pencernaan akhirnya mengganggu saraf ke atas. Itu jadi satu titik ini ketika ada kekakuan, ada apa namanya yang merengkel, tentunya akan mengganggu kinerja bagian yang lain karena urat otot kita satu kesatuan, saling ada ke apa namanya keterikatan, berhubungan lah. Makanya kenapa titik akupuntur itu banyak. Sakit kepala bisa di titik tancepin di sini, sakit kepala bisa di sini. Itulah yang saya maksud. Semuanya itu saling ada keterkaitannya. Oke, setelah yang judulnya ini harus dirilis, dipijet supaya apa namanya? Yang uratnya ngumpet-ngumpet tadi, yang uratnya kaku-kaku tadi biar lemes, terurai. Setelah terurai, nah ini yang sangat penting, vital. Selalu saya tekankan, habis pijat, habis dipijat, habis diurut, ini harus nih dibuka ya. Tarik, tahan 2 detik, lepas. Tarik, tahan 2 detik, lepas. Kalau sakit pinggangnya parah, di sini kakunya parah, boleh tarik, tahan, langsung dikrek. Nah, lepas lagi. Tarik, tahan, krek. Nah, sampai bunyi. Itu terjadi yang sakit pinggangnya sudah parah, bahkan saraf kejepit, bahkan yang kakinya panjang pendek itu sering saya lakukan seperti itu sebelum nanti saya reposisi tulang pinggulnya agar apa? Ketika mereposisi tulang pinggul nanti tidak ada rasa sakit yang berlebihan. Karena ketika tulang kita reposisi, otot masih kaku, yang terjadi adalah khawatir ada saraf yang masih tegang malah jadi rusak, khawatir sakitnya luar biasa. Tetapi kalau semuanya sudah lentur, sudah lemes, direposisi bagaimanapun enak. Bahkan kita bisa ngeretek sendiri. Nanti sehabis pijet bisa begini, retek bunyi, bisa retek bunyi, itu disebabkan bunyi karena otot kita sudah lentur. Tetapi kalau kaku tidak bisa, apalagi yang sakit pinggang, boro-boro bisa ngeretek begini aja sudah sakit. Karena apa? Terhambat atau digandoli sama otot-otot yang kaku tadi. Kira-kira seperti itu. Ini sudah enak nih, karena yang terganggu cuman perutnya nggak enak, terus panas dingin meriang. Ini baru saya pijit begini doang, sebentar saya raba dulu. Masih hangat ya badannya ya? Hah? Oke. Masih hangat.
Oke, berarti punggungnya pun harus saya pijet. Khawatir ada PL, saya pelanggaran lagi nih kalau udah mijet punggung. Bingung saya nih. TikTok itu memang sensitif sih ampun. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Apalagi nih. Ya, seperti itu. Apalagi nih pertanyaannya. Tolong saya minta alamat, Pak. Di Tangerang, bisa lihat di profil saya lah, alamat jelas. Lanjut, Pak. Itu malah ya udah pentutin. Itu kan yang disebut organ pencernaan kamu itu bermasalah. Yang kenceng. Tuh. Yang sakit perut yang dibenerin otot paha yang ada pengen kentut, wajar. Karena perut yang begah itu yang disebut banyak gas di dalam. Ketika sudah dirilis otot-ototnya, maka bisa timbul pengen pipis, pengen kentut. Setiap orang itu reaksinya berbeda-beda. Itu ya. Jadi ini pijatan satu sebenarnya hanya sederhana dan mudah. Satu sisi semua penyakit bisa terselesaikan karena semua penyakit itu disebabkan karena gangguan otot paha dan otot betis sebagai otot terbesar tubuh manusia yang nantinya kalau itu kaku dampaknya mengganggu pembuluh darah tadi pada terjepit sama otot-otot yang kaku, mengganggu kinerja urat saraf. Sudah barang tentu, makanya dokter bilang saraf terjepit bisa di tulang sendi, bisa terjepit sama otot-otot yang kaku. Kenapa itu terjadi? Karena kembali lagi otot paha, otot betis sebagai penopang struktur tulang tubuh manusia. Kita bekerja beraktivitas menggunakan kaki. Itulah yang dimaksud pondasi. Makanya semua penyakit itu berawal dari kekakuan otot paha dan otot betis. Ketika otot paha otot betis kita mengalami kekakuan, sudah selayaknya dan pasti semua badan merasakan sensasi tidak nyaman alias pegel itu macam-macam, setiap orang berbeda-beda. Gegara satu sisi otot paha kita mengalami kekakuan, sering artinya aktivitas kita sehari-hari cuman jarang kita mau stretching tuh, makanya kan dokter selalu menyarankan stretching, peregangan fungsinya agar senantiasa otot kita lentur supaya tidak mengunci sendi. Sendi itu sambung-sambungan tulang. Ketika itu mengunci dan sudah otomatis mengganggu kinerja saraf sehingga yang terjadi sensasinya sakit. Sakitnya pun setiap orang berbeda-beda tetapi sumbernya satu, kekakuan otot. Itu sesederhana itu. Makanya usia 40 tahun ke atas pentingnya kita menjaga dengan cara stretching, senam, olahraga ringan, jangan yang berat-berat. Tuh sebagai kunci supaya tulang sendi-sendi kita tidak mudah terkunci. Kan kita paham ya, apalagi kita udah di atas 40 tahun merasakan sendiri badan udah enak, bangun tidur kok pada pegel, itu satu ciri bahwasanya kita nggak ngapain-ngapain pun otot kita hilang kekuatannya yang dimaksud mudah kaku. Usia 40 tahun batas batas metabolisme dalam tubuh bekerja bagus, regenerasi sel bekerja lebih bagus itu maksimal 40 tahun. 40 tahun ke atas sudah pasti ibarat gunung kita turun. Apa namanya? Metabolisme menurun, kekuatan otot menurun, itulah pentingnya selalu kita menjaga gerak, gerak dan gerak supaya tidak mengalami kekakuan otot yang mengakibatkan sakit yang berkelanjutan. Biasanya saya sarankan nanti sudah enak wajib terapi, wajib olahraga. Tapi ketika kita sakit pinggang suruh stretching kagak bisa, kagak sanggup. Lah kita sakit pinggang kok suruh stretching, nggak sanggup. Makanya satu metode saya selalu mengajarkan, yuk terapi mandiri, belajar pijat sendiri, mengenali sesederhana itu. Kita rilis otot-otot paha kita, otot betis kita, supaya nanti bisa stretching. Nah, stretching kan pencegahan. Tetapi untuk yang sakit pinggang nggak mungkin bisa stretching, ngerasain sakit pinggangnya ya udah kelenger, suruh peregangan. Yang ada juga malah nantinya pingsan. Kan begitu. Seyogianya sebelum stretching kita perlu merilis
melemaskan otot-otot paha kita, otot-otot betis kita. Kalau sudah lemes, sudah enak, baru stretching. Kira-kira pemahamannya seperti itu. Begitu ya. Saya pamit undur diri, perut saya sudah lapar. Nanti live lagi lah besok ya, mudah-mudahan ya. Yang barangkali belum paham, bisa dilihat di YouTube channel Pijet Kampung Mbah Jo. Bisa dilihat, setelah dilihat praktekan. Detail saya menerangkan di situ. Tinggal dipraktekin. Bisa untuk belajar pijet bisa. Ya intinya kita berbagilah. Barangkali itu ya sedikit pemahaman ilmu yang saya dapat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu teman, konco, sedulur semuanya. Saya izin pamit undur diri. Salam sehat, salam santun, mohon maaf lahir batin bila mana ada perkataan saya yang menyinggung, mohon maaf. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.